Kembali lagi di channel Om Har. Selamat datang, salam bahagia untuk kita semua. Bagi teman-teman yang merayakan Idul Fitri, saya ucapkan kembali selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun kemarin Idul Fitri kita dengan keterbatasan gak bisa kemana-mana, saya yakin teman-teman selalu bersilaturahmi dengan keluarga dan teman-teman kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini Om Har akan bercerita tentang, ya mungkin cerita ini sudah banyak di kalangan sales dan marketing ya. Jadi ada cerita dua orang salesman yang ditugaskan ke suatu pedalaman untuk menjual sendal dan sepatu. Nah, bagaimana ceritanya? Salesman yang pertama ini kita anggap namanya si A. Si A ini ditugaskan ke pedalaman selama 1 minggu untuk menjual sendal dan sepatu. Setelah 1 minggu dia berada di pedalaman tersebut, dia balik ke kantornya, ke perusahaannya, dan dia datangin bosnya. Dia sampaikan kepada pimpinannya, bos, nggak mungkin kita bisa untuk menjual sendal dan sepatu di pedalaman itu. Kenapa? Kata si bosnya. Orang sana, orang pedalaman itu tidak mengenal sendal dan sepatu. Jadi ngapain kita susah payah untuk datang ke pedalaman untuk menjual sendal dan sepatu? Gak bakalan laku, bos. Kemudian bosnya mengirim salesman satu lagi, kita anggap namanya si B. Si B juga ditugaskan selama 1 minggu untuk menjual sendal dan sepatu di pedalaman tersebut. Setelah 1 minggu, si B pun juga balik dan ketemu pada bosnya. Dia bercerita kepada bosnya, bos, ternyata ini peluang bagi kita, bos. Apa yang saya bawa kemarin ini habis semua. Nah, dia bercerita, ini peluang bagi kita karena apa? Karena masih banyak orang-orang pedalaman itu yang gak kenal dengan sendal dan sepatu. Jadi ini peluang besar bagi kita untuk memperkenalkannya. Dan ini bisa menghasilkan omset bagi perusahaan. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari dua orang salesman tadi, si A dan si B? Yang pertama, si A boleh kita anggap dia adalah orang yang mungkin pesimis, nggak bisa melihat suatu peluang. Karena dia melihat kondisi di pedalaman itu, orang-orang yang tidak mengenal dengan sendal dan sepatu. Dia langsung menyerah begitu saja. Dan itu menganggap itu bukan peluang. Tapi ini adalah hambatan untuk menjual sendal dan sepatu di sana. Kemudian kita lihat si B. Si B datang ke suatu pedalaman selama 1 minggu dengan kondisi yang sama. Di pedalaman itu orang tidak mengenal sendal dan sepatu. Tapi apa yang dipikirkan oleh si B? Ini adalah peluang. Mumpung orang ini belum kenal, ini peluang kita untuk menjual sendal dan sepatu. Kita kenalkan sendal dan sepatu. Apa yang kita pikirkan itu akan berdampak kepada hasilnya. Contoh, si A berpikirnya tidak mungkin untuk menjual sendal dan sepatu di pedalaman. Itu akan terucap bagi dia. Tidak mungkin untuk menjual sendal dan sepatu. Dia ucapkan akan menjadi tindakan dia. Tindakan dia mengarah kepada hasilnya. Kalau dia berpikirnya negatif, maka ucapannya negatif, tindakannya pun juga negatif. Otomatis hasilnya juga negatif. Tapi coba kita lihat si B. Si B itu berpikirnya optimis, melihat itu suatu peluang. Otomatis apa yang dipikirkannya itu menjadi peluang dan dia optimis, positif, itu akan menjadi kata-katanya yang optimis, positif, dan akan menjadi tindakannya yang optimis, positif, dan pada akhirnya akan menjadi hasil yang positif. Jadi kita hati-hati juga dengan pikiran kita. Kalau kita berpikir negatif, akan menjadi ucapan kita negatif, dan tindakan kita negatif, hasilnya juga negatif. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita berpikir positif, ucapan kita positif, tindakan kita positif,
hasilnya akan menjadi positif. Hati-hati dengan permainan pikiran kita. Kita yang bisa mengatur pikiran kita. Pepatah mengatakan, bukan di mana lahannya, tetapi siapa petaninya. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.